Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis semifinal Supercopa antara Barcelona versus Real Madrid. Ini adalah kekalahan beruntun kelima Barcelona atas Real Madrid, sekaligus mencatatkan kemenangan ke-100-nya atas raksasa Spanyol ini. Tentunya kekalahan ini memupuskan satu kesempatan gelar bagi Xavi di periode awal kembalinya dia ke Barca sebagai pelatih. Bagi Real Madrid sendiri membuka kesempatan untuk menyalip gelar Barca di ajang ini, serta menunjukkan trio pemain tengah Real Madrid masih menang kelas dari pemain tengah Barcelona. Kita akan bahas detail taktikal di laga ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan formasi yang sama, 4-3-3. Bahkan jika dilihat, tipikal lini depan hampir mirip. Pemain nomor 9 yang diapit speedster di sayap. Barca menggunakan Ferran Torres dan Ndombele, sementara Real Madrid menggunakan Benzema yang diapit Vinicius serta Asensio. Ide Barca dengan pemain mudanya adalah melakukan high press agresif dari awal bangun serangan lawan. Lebih terlihat menggunakan dua pressure dengan formasi 4-4-2 ketika press. Dua striker menekan dua CB, lalu gelandang naik untuk menekan gelandang juga. Bertindak sebagai pressure adalah Xavi yang naik ke depan. Dalam build up atau bangun serangan, Real Madrid lebih terlihat meladeni high press tersebut dengan umpan-umpan pendek. Hal ini bertujuan untuk menarik lini pressing Barcelona ke depan. Semakin ke depan akan tercipta jarak dengan lini belakang. Kita lihat ada Modric yang bebas di belakang lini tengah Barca. Yap, taktik Madrid adalah melakukan wide overload atau menang jumlah di sayap menggunakan trio gelandangnya untuk memecah high press Barca. Kita lihat tiga pemain ini berada di sayap, lalu dengan mudah melepas Mendy. Kita akan lihat juga gap antara lini tengah dan lini belakang Barca. Hal ini memang jadi pilihan sulit bagi lini belakang karena ada Vinicius yang akan menjaga depth atau kedalaman. Lebih mudahnya panjang lapangan. Jadi backline Barca nggak bisa melakukan high press jauh karena akan terekspos dengan kecepatan Vini. Di sini terlihat Araujo nggak berani melepas Vini, sementara rekan-rekannya sudah melakukan press ke depan. Hal ini membuat pertahanan terekspos dengan pergerakan lini depan Madrid. Benzema drop memancing back yang lain untuk mengikuti, lalu Asensio akan mengekspos ruang yang ditinggalkan back tersebut. Terlihat juga masalah pertahanan Barca yang jaraknya jauh dari lini tengah, sehingga Asensio bebas nggak ada cover pemain tengah. Ancelotti mengekspos hal ini dengan serangan transisi cepat, taktik andalannya. Kelemahan Barca lainnya adalah diskoneksi atau nggak terhubung saat menyerang. Di fase awal, Barca akan membentuk shape 3-1 dengan hanya Busquets di depan back. Dua gelandang lainnya didorong untuk lebih menyerang, namun masalahnya Madrid menutup rapat koridor tengah sehingga sulit diakses. Sehingga nggak ada koneksi dari Busquets ke depan. Hal inilah yang jadi awal gol pertama. Dengan pressing yang dilakukan Benzema, bola terebut dan lewat transisi cepat, gol tercipta. Tugas Benzema memang lebih kerap turun jauh menjemput atau mencari bola, lalu memberikan ruangnya buat winger untuk masuk ke tengah. Kita lihat juga masalah diskoneksi antara Busquets dengan gelandang lain yang membuat opsi umpan tertutup dan bola direbut Benzema dengan tackle yang bersih. Dan Barcelona berhasil menyamakan kedudukan lewat permainan direct. Alves membypass lini tengah Madrid dan crossing Ndombele nggak diantisipasi dengan baik oleh Nacho. Menarik karena bisa mencetak gol justru dalam situasi transisi.
Meski sangat mengandalkan serangan transisi cepat, nyatanya gol kedua Madrid juga lewat skema build up saat possession. Diawali Mendy yang melakukan penetrasi di sisi kiri melewati Alves. Sepakan Benzema ditepis, namun serangan kedua berhasil menjadi gol. Gol ini membuat Ancelotti mudah mengaplikasikan game plan untuk bermain counter. Masalah Barca masih sama, diskoneksi di Busquets. Namun taktik wide overload Barca justru berhasil membuka kesempatan untuk mencetak gol lewat set piece. Kedudukan 2-2 berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Barca beberapa kali masuk ke pertahanan Real Madrid, namun gagal menciptakan peluang yang berarti. Sementara Madrid tetap stick ke game plan-nya dan mendapatkan gol dari transisi cepat. Lihat berapa pemain Madrid di kotak penalti dibanding pemain Barca. Taktik Xavi di Barca masih banyak celah. Tim masih terkesan dipaksakan bermain dengan high press, namun aplikasinya banyak diekspos di sana-sini. Xavi mengklaim bermain lebih baik di laga ini. Sebetulnya dominasinya seputar possession, namun possession yang nggak balance sehingga rentan kena counter. Dan ini yang diekspos dengan baik oleh Ancelotti. Bermain lebih realistis disesuaikan dengan kapasitas timnya, dan serangan transisi Real Madrid memang mematikan. PR Madrid juga ada, yaitu soal bertahan. Jika hal ini diperbaiki, bukan nggak mungkin Madrid bisa jadi tim berbasis transisi yang makin sulit dikalahkan.